Suku bunga tinggi terutama dirasakan bagi mereka yang memang beban beban utangnya itu sudah apa satu tempo ya, walaupun kemarin ada restrukturisasi, ada relaksasi gitu ya. Itu tentu dirasakan gitu. Kemudian untuk investasi memang karena isu krisis global, kemudian masalah juga tahun politik, itu banyak perusahaan-perusahaan yang masih wait and see ya. Kita melihat perkembangan berikutnya seperti apa, karena betapapun juga eh, investasi itu akan ditentukan juga oleh kondisi sosial, kondisi politik ya, terutama di tahun-tahun politik ini. Di samping prediksi dari kondisi global yang kelihatannya tahun ini belum menunjukkan kabar yang terlalu menggembirakan ya, karena faktor tadi kalau Amerika yang diikuti oleh Eropa. Karena apa? Kalau suku bunga naik, sudah pasti nanti daya beli di negara-negara itu juga akan berkurang ya. Nah, kalau itu berkurang tentu kemampuan mereka untuk melakukan impor barang-barang yang kita ekspor itu juga mengalami keterbatasan. Ini semua tentu akan menentukan bagaimana sebenarnya perilaku dari dunia usaha. Tetapi tetap saja namanya usaha, perusahaan, para entrepreneur itu dalam kondisi apapun kan dia harus survive ya, harus dia hidup ya. Sehingga masalah optimisme itu tetap menjadi apa kekuatan kita ya. Optimisme yang didukung oleh kewaspadaan yang tinggi ya, dengan perhitungan-perhitungan yang logis ya, seperti itu. Baik, dan kalau memang di tahun depan ini juga ada tahun politik, apa artinya juga pelaku usaha akan kembali mengerem ekspansinya? Ya itu tergantung dari sektornya. Ada sektor-sektor yang sebenarnya tetap uh, menjanjikan ya, sektor yang berkaitan dengan apa namanya manufacturing yang ada kaitannya dengan peningkatan belanja politik pada tahun depan. Tentu permintaan ya untuk atribut-atribut politik itu kan juga lumayan ya. Bagi sektor-sektor ini tentu dia akan lebih berkembang, permintaan investasi, permintaan kredit juga akan berkembang. Sektor makanan, minuman itu masih cukup baik, transportasi, logistik ya, kemungkinan masih akan baik ya. Dan tentu harapannya korporasi ya, walaupun korporasi tadi cenderung kreditnya melambat ya, tetapi korporasi ini kan menjadi penghela ya, oleh karena itu harapannya juga masih bisa melakukan apa bertahan dan ekspansi ya sekuat mereka gitu. Ini sebenarnya harapan kita supaya kita tetap bisa survive ya tahun 2023 dan 2024 nanti. Pak Iwan, jika memang terjadi resesi di Amerika Serikat, apakah ada antisipasi yang mungkin akan dilakukan pengusaha? Ya kalau pengusaha pertama kita harus survive ya. Untuk survive itu yang utama kita jangan sampai punya problem keuangan. Ya. Kalau kita punya problem keuangan maka itu akan implikasinya akan macam-macam. Oleh karena itu biasanya para pengusaha akan menjaga dengan baik tingkat likuiditas usahanya. Ya. Likuiditas usahanya itu mesti dijaga. Yang kedua juga melakukan efisiensi. Efisiensi itu menjadi faktor penting ya untuk menurunkan biaya-biaya. Dan ini juga kita mohon pemerintah membantu pelaku usaha untuk mendorong efisiensi, khususnya untuk menurunkan biaya. Ya biaya itu macam-macam, ada biaya tetap, ada biaya variabel ya. Biaya tetap itu tenaga kerja itu bagian dari biaya yang cukup besar ya bagi sektor usaha. Kemudian juga pajak ini mohon juga jangan terlalu menakutkan ya. Kemudian juga biaya-biaya yang berkaitan dengan administrasi dan birokrasi. Kita tahu ada
Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Tetapi di lapangan tentu masih memerlukan detailment, memerlukan pendalaman lagi supaya itu betul-betul bisa memangkas birokrasi. Karena eh, perkembangan sebuah usaha, sebuah bisnis itu bukan semata-mata ditentukan oleh moneter ya. Kita sepaham non moneter itu menjadi faktor, tetapi sektor real ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dilakukan di kehidupan sehari-hari itu juga menentukan. Kalau izinnya panjang, berbelit-belit itu akan mengganggu juga. Itu saya kira kita menganggap itu. Kemudian dari sisi fiskal, tentu kita mengharapkan spendingnya itu bisa tepat, ya tepat dalam pengertian bisa meningkatkan daya beli karena daya beli itu kan unsur utama dari permintaan. Nah karena itu alokasi-alokasi yang lebih tepat, yang lebih pas untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu menjadi penting. Kemudian yang terakhir ya, jadi kita juga jangan terlalu mendewa-dewakan investasi ya, karena investasi ini karakternya agak beda ya. Sekarang itu cenderung lebih capital intensif. Yang dulu untuk satu tenaga kerja itu mungkin cukup investasi 360, sekarang itu untuk bisa menciptakan satu lapangan kerja, angka dari BKPM itu sudah lebih dari 800 juta gitu. Jadi karena apa? Karena sifat investasi yang capital intensif itu tidak serta-merta bisa menyelesaikan masalah angkatan kerja. Oleh karena itu, investasi ini juga perlu diarahkan kepada dorongan pelaku lokal, pelaku domestik, UKM-UKM yang sifatnya jauh lebih labor intensif, lebih padat karya. Ini yang saya kira perlu ditolong ya, tidak semata-mata kalau investasi dari asing kemudian bisa menyelesaikan problem lapangan kerja. Pertumbuhan mungkin ya, tetapi tidak dengan sendirinya bisa menyelesaikan lapangan kerja. Itu saya kira hal-hal yang perlu diantisipasi tahun 2003 dan menjelang 2004.